Tetap semangat. Saya senantiasa berharap sahabat-sahabatku tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita di dalam menjalani kehidupan ini, dan tetaplah percaya jika Allah senantiasa menjagai, menolong kita. Marilah pada saat ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang saat ini diambil dari Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan 7. Dan kita akan merenungkannya di dalam tema Perjanjian Baru. Mari kita perhatikan ayat yang ke-7 yang demikian sabda Tuhan. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Amin. Sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama begitu banyak aturan-aturan. Bahkan ketika kita akan datang kepada Tuhan, begitu banyak aturan yang harus ditaati. Sehingga manusia ketika ingin menghadap kepada Sang Penciptanya, maka akan dibebani dengan berbagai-bagai aturan. Dan itu pun tidak dapat berhubungan secara pribadi, harus melalui imam. Itu pun dengan aturan yang begitu banyak. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika kita masih hidup di dalam perjanjian lama, betapa kita sangat jauh dengan Tuhan. Ingin mendekat kepada Tuhan itu bukan perkara yang gampang. Dan di dalam bacaan kita di dalam Ibrani, bagaimana Tuhan Yesus melebihi para imam. Di mana para imam hanya menjadi pengantara. Umat berdosa, Tuhan yang Maha Kudus, imam mempersembahkan korban penghapus dosa. Tetapi Tuhan Yesus melebihi imam itu. Tuhan Yesus memberi pengampunan kepada setiap orang yang datang kepada Dia. Nah, di sini kita lihat bagaimana sekarang manusia sudah memiliki kebebasan di dalam datang kepada Tuhan. Manusia tidak lagi dibelenggu oleh aturan-aturan yang begitu banyak dan begitu sulit dilakukan ketika akan datang kepada Tuhan. Tetapi saat ini justru Tuhan yang datang mencari orang yang berdosa. Sehingga ketika orang berdosa bersedia kembali atau datang kepada Tuhan, disitulah pengampunan diberikan. Memang sahabat-sahabatku, berkat Tuhan akan menyertai setiap orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Penyertaan Tuhan akan diberikan kepada setiap orang yang bersedia datang kepada Dia. Tetapi ingatlah, di dalam semuanya itu kita harus memiliki iman dan ketaatan di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kita tidak bisa hanya mengaku aku sudah percaya Tuhan Yesus. Kita tidak bisa hanya mengaku aku orang Kristen, tidak bisa begitu. Harus dibuktikan dengan ketaatan kita dan dengan iman kita. Sehingga ketika kita sudah membuktikan bahwa aku mempunyai iman dan aku adalah orang-orang yang taat, maka percayalah bahwa kita menjadi orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, bahkan pertolongan, penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu marilah sahabat-sahabatku, karena kepada kita sudah diberikan anugerah yang begitu luar biasa, yaitu anugerah untuk datang kepada Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan ini. Kita tetap datang kepada Tuhan dengan tekun, kita tetap datang kepada Tuhan dengan setia, sehingga pimpinannya, pertolongannya akan senantiasa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, ketika kita sudah
menikmati pimpinan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini, maka kita akan mudah sekali bersukacita. Kita tidak akan tergoda oleh dunia ini. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini membawa orang untuk menuju kepada kejahatan. Tetapi jika kita sudah merasakan pimpinan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, dunia menggoda kita untuk berbuat jahat. Dunia menggoda kita untuk berbuat dosa. Kita tidak akan tergoda untuk melakukannya. Mungkin ada yang berkata, oh aku tidak akan mengikuti dunia. Oh nanti dulu, contohnya begini. Suatu saat, kita tidak bersalah apa-apa lalu difitnah. Apa yang kita lakukan? Kehilangan sukacita? Kalau kita masih kehilangan sukacita, itu artinya ya kita belum sepenuhnya menikmati pimpinan Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Jika kita sudah sepenuhnya menikmati kasih Tuhan, pimpinan Tuhan, kita tidak akan tergoda untuk membalasnya. Kita akan tetap tenang dan kita akan tetap berserah jika Tuhanku itu, Tuhan yang hidup, yang telah datang menyapa aku, akan menolong aku dan melepaskan aku dari yang jahat. Bukankah begitu sahabat-sahabatku? Jadi tetaplah datang kepada Tuhan supaya kita semua dapat menikmati pimpinan kasih Tuhan yang memang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang bersedia datang kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, kami mengucap syukur jika kami telah menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena itu, tolonglah kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia datang kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong saudara di dalam kehidupan ini sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabatku, hari ini saya tidak kemana-mana, tetap di sini saja. Sahabat-sahabatku, hari ini saya tidak kemana-mana, ya, tidak jalan-jalan, tidak merekam perjalanan. Tetapi saya akan memperkenalkan tempat rekaman saya ini, dan saya juga akan memperkenalkan alat-alat yang saya gunakan. Mungkin sahabat-sahabatku ingin kalau rekaman itu menggunakan apa. Nah, akan saya tunjukkan. Mari. Nah, sahabat-sahabatku, ini tempat saya mengambil rekaman. Ini yang putih-putih ini lampu. Jadi lampu, cuma saya ini kasih kain ini. Ini ya. Kalau nggak pakai kasih kain ini terang banget. Jadi kasih kain, ya, supaya cahayanya tidak terlalu terang dan cahayanya rata. Kemudian ini backgroundnya, ini yang membuat Pak Daniel ini. Sebetulnya bukan untuk saya rekaman, ini memang dekor gereja, ya. Nah, kemudian di sini juga sudah ada lampu. Nah, harusnya benar seperti ini. Nah, seperti ini yang benar. Hanya tadi itu lampu tadi kan memang belum ada tempatnya. Seperti ini. Kemudian kameranya, ini saya kamera di sini. Ini kameranya. Nah, ini kamera yang saya pakai untuk ngambil rekaman. Cara nyalainnya tinggal dibuka. Nah, sudah ya, sudah buka. Tinggal sekarang ini layarnya saya hadapin depan, sehingga saya tidak akan out frame. Nah, nanti posisi berdiri saya di sini. Ini posisi berdiri saya ini di sini, ya.
Nah, kalau dilihat dari arah sini, kameranya seperti ini. Nah, ini kameranya. Kan jadi, nah, jadi kita tahu kalau kita berada di dalam frame yang benar. Jadi dengan bantuan lampu 1, kemudian lampu yang itu 2, kemudian lampu yang belakang itu hanya untuk hiasan, maka ya hasilnya yang seperti kita lihat. Tapi saya juga menyalakan lampu atas. Ini di atas juga ada lampu, saya nyalakan. Dan di sana juga ada lampu ini, saya juga nyalakan. Dan di sebelah kanan kita, ini juga ada lampu, dinyalakan. Sehingga ya lumayan terang. Ini tempat saya mengambil rekaman. Kemudian untuk perekaman kalau kita jalan itu, nah saya pakai kamera ini. Jadi kameranya sudah nempel di kaca, ya. Ini dashcam merek Xiaomi, ya. Ini saya pasang di sini. Jadi kalau perjalanan itu selalu merekam ini. Jadi nanti saya tinggal memindahkan rekaman dari kamera ini ke HP, lalu kemudian nanti ditransfer ke laptop untuk diedit. Nah, ini kameranya. Kalau kita sering lihat itu rekaman perjalanan, saya pakai kamera ini. Nah, kalau dilihat dari depan seperti ini. Nah, ini kamera kalau dilihat dari depan. Nih. Ini merek Xiaomi nih.